Oke, yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dalam pengobatan kondisi pernapasan, penghantaran obat yang ditargetkan itu ke tempat yang akan dituju itu diperlukan dapat memberikan manfaat yang unik dibandingkan dengan pemberian secara sistemik. Pengiriman lokal ke paru-paru dapat mencapai konsentrasi lokal yang lebih tinggi di lokasi target dengan paparan sistemik yang berkurang dan risiko efek sampingnya. Misalnya pada pengiriman pada rute terapi antimikrobal paru dapat bermanfaat dalam pengobatan infeksi pernapasan. Untuk perawatan lokal ini, farmakokinetika di tempat infeksi di paru-paru merupakan penentu penting untuk memanjurkan obat. Selanjutnya, pada studi praklinis sangat berharga dalam proses optimasi timbang untuk mengevaluasi farmakokinetik senyawa tersebut. Untuk pengiriman obat paru, formulasi dimasukkan ke dalam paru-paru hewan dulu. Kemudian, senyawa yang cukup larut dapat diberikan ke dalam paru-paru sebagai larutan. Senyawa yang kurang larut biasanya diberikan sebagai suspensi. Namun, karena pelarutan partikel obat pada titik penyerapannya dari paru-paru ke plasma itu bergantung pada sifat formulasi yang mempengaruhi konsentrasi obat baik lokal maupun sistemik. Akibatnya, interpretasi profil dari farmakokinetik senyawa obat dapat menyesatkan tanpa memperhitungkan sifat formulasi yang digunakan untuk pemberian. Jadi, selama pengoptimalkan prospek dan pemilihan kandidatnya itu, farmakokinetik dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa dengan potensi terbaik untuk dikembangkan menjadi terapi klinis. Untuk suspensi paru, kelarutan dan disolusi partikel obat dalam membawa formulasi merupakan penentu utama retensi lokal dan absorpsi sistemik. Sementara pembubaran partikel obat yang lambat dapat memberikan konsentrasi obat yang berkelanjutan hanya obat terlarut yang tersedia untuk disposisi dan aktivitas. Namun secara praktis sulit untuk memisahkan obat terlarut dalam sampel paru setelah pemberian suspensi. Misalnya, obat larut dan tidak larut akan muncul dalam pengujian sampel paru-paru yang dihomogenisasi. Maka dari itu, model yang dikembangkan nanti kemudian diterapkan untuk memprediksi konsentrasi obat larut dalam paru-paru yang tersedia untuk aktivitas, untuk menyelidiki dampak potensial kelarutan dan disolusi pada farmakokinetik paru dan plasma. Dan nantinya akan disensitivitas paparan obat terhadap variabilitas antar individu pada clearance sistemik dan sifat formulasi juga dievaluasi nantinya. Next.
Selanjutnya yaitu hasil pertama pada penentuan kelarutan didapatkan 3 molekul, yaitu pada molekul sen 023 sebesar 16,4 mikrogram per mili, pada molekul sen 006 14,9 mikrogram per mili, pada sen 089 27,3 mikrogram per mili. Kemudian stabilitas metabolik terdapat dua, yaitu pada hewan tikus dan pada manusia seperti di tabel berikut. Next. Selanjutnya itu farmakokinetik plasma dan paru-paru setelah pemberian rute pulmonari. Setelah pemberian suspensi pulmonari, senyawa dengan cepat didistribusikan ke dalam sirkulasi sistemik seperti yang ditunjukkan. Obat dengan cepat ke dalam plasma dan kurangnya fase penyerapan yang berbeda dalam profil waktu konsentrasi plasma. Di antara ketiga senyawa tersebut, konsentrasi plasma sen 089 menurun paling cepat dengan fase distribusi curam yang berlangsung selama periode pengambilan sampel. Sebaliknya, setelah fase distribusi awal, penurunan sen 066 terjadi paling lambat. Konsentrasi sen 089 pada paru-paru menurun paling cepat, sedangkan konsentrasi sen 066 bertahan paling lama di paru-paru. Perlu dicatat bahwa konsentrasi paru-paru yang diukur dari senyawa lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dari konsentrasi plasma. Profil waktu konsentrasi paru-paru juga menurun lebih lambat daripada profil plasmanya, menunjukkan bahwa konsentrasi terukur dalam paru-paru dan plasma tidak seimbang. Next. Selanjutnya itu model farmakokinetik. Untuk komponen formulasi, model fraksi dosis nominal dalam larutan ditetapkan pada nilai yang ditentukan dalam studi kelarutan. Disolusi partikel padat digambarkan dengan pelepasan obat dari kompartemen suspensi ke kompartemen larutan di paru-paru, di mana obat terlarut dalam larutan tersedia untuk penyerapan dan didistribusikan secara sistemik. Untuk proses disolusi dibandingkan dengan kinetika orde pertama, kemudian konstanta laju disolusi bervariasi terhadap waktu dalam model akhir meningkatkan kecocokan model untuk semua senyawa yang signifikan. Next. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah awal obat terlarut dalam suspensi akan meningkatkan jumlah obat yang tersedia untuk distribusi cepat dari paru ke plasma segera setelah pemberian yang menyebabkan konsentrasi plasma awal yang lebih tinggi untuk obat tertentu. Konsentrasi dalam paru-paru dan plasma kemudian menurun dengan kecepatan yang sama untuk semua formulasi suspensi setelah fase distribusi awal yang cepat. Ketika formulasi konsentrasi awal di paru-paru dan plasma menurun jauh lebih cepat daripada formulasi suspensi manapun, menjadi fase eliminasi terminal dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pemberian. Hasil juga menunjukkan bahwa peningkatan laju disolusi akan menyebabkan penurunan konsentrasi obat yang lebih cepat di paru-paru dan plasma karena distribusi senyawa yang lebih cepat ke sirkulasi sistemik setelah dimetabolisme cepat oleh hati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 24 jam mengikuti dosis tunggal, AUC paru total dan paruh waktu konsentrasi plasma akan meningkat dengan penurunan fraksi awal obat terlarut dalam suspensi. Namun AUC dari obat terlarut di paru-paru akan meningkat dengan kelarutan. Sebaliknya disolusi yang lebih lambat akan menyebabkan AUC lebih tinggi untuk obat total di paru-paru, tetapi AUC lebih rendah untuk obat terlarut di paru-paru dan obat dalam plasma. Konsentrasi puncak obat total di paru-paru terjadi segera setelah pemberian dosis dan tidak bergantung pada sifat formulasi. Sedangkan konsentrasi puncak obat terlarut di paru hanya bergantung pada kelarutan. Kelarutan yang rendah dan disolusi yang lambat juga diperkirakan akan meningkat. Next. Selanjutnya itu dampak variabilitas interindividual pada obat paparan di paru-paru dan plasma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya paparan obat plasma dan obat terlarut di paru sebagian kecil, tetapi tidak secara total obat di paru-paru, sensitif terhadap variabilitas dan dalam pemberian sistemik. Paparan plasma dan paru-paru tidak sensitif terhadap larutan obat dalam formulasi dan tingkat variabilitas yang dievaluasi. Paparan obat paling sensitif terhadap laju disolusi dalam formulasi, yang diperkirakan berdampak pada paparan obat paru-paru dan plasma. Di antara seri senyawa molekul obat sen 089 merupakan yang paling sensitif terhadap laju disolusi. Sedangkan molekul obat sen 066 merupakan molekul obat yang paling tidak sensitif di antaranya. Next.
Nah, berikut merupakan gambar dari hasil penelitiannya, yang mana pada bagian A itu menandakan area di bawah kurva pada 24 jam atau AUC, B-nya itu adalah konsentrasi maksimum atau Cmax, dan C-nya itu adalah fraksi waktu di atas konsentrasi target selama periode 24 jam. Yang mana warna ungu itu mewakili nilai-nilai dalam ruangan desain formulasi yang dieksploitasi di dan warna ungu tua itu paling tinggi, sedangkan warna putihnya itu paling rendah. Next. Next. Boleh next lagi? Nah, next lagi. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa analog mudah diserap bahkan ketika diberikan sebagai formulasi suspensi, yang mana penyerapan yang begitu cepat ini berkonsisten dengan kapasitas penyerapan paru-paru yang tinggi, mengingat luas permukaan yang besar dan lapisan epitel alveolar yang tipis. Dari profil PK terbukti bahwa konsentrasi obat di paru-paru dan plasma menurun dengan kecepatan yang berbeda. Kurangnya paralisis ini menunjukkan bahwa konsentrasi obat yang diamati di paru-paru dan plasma tidak berada pada keseimbangan yang terdistribusi. Kemudian, distribusi yang cepat ini antara paru dan plasma, penurunan konsentrasi paru-paru yang diamati itu secara terus-menerus dan lambat mencerminkan pembubaran obat secara bertahap dalam suspensi. Kemudian, disolusi obat di paru-paru adalah suatu proses yang dinamis, yang karena tidak mudah untuk menentukan konsentrasi obat larut di paru-paru, tersedia untuk aktivitas dan disposisi. Ini akan memerlukan penanganan sampel khusus dan pemisahan partikel obat yang tersisa dalam sampel paru-paru dengan pengujian khusus untuk menangkap dan mengukur obat yang tidak larut dan terlarut pada setiap titik waktu. Oleh karena itu, dikembangkanlah model BPMX untuk menggambarkan profil PK dan memprediksi konsentrasi obat terlarut di paru-paru sebagai fungsi dari sifat formulasinya. Lalu dari parameter model yang tadi, hasil tadi itu, SEN 089 itu paling banyak didistribusikan di jaringan perifer, sebagaimana tercermin dari kompartemen distribusi tambahan. Selama pengembangan model itu, kelarutan senyawa dalam formulasi sebagaimana tercermin dari fraksi obat yang mula-mula dilakukan dalam suspensi dimasukkan dalam model. Lalu SEN 089 juga adalah sebagai senyawa yang paling larut dalam formulasi dan memiliki konstanta laju disolusi awal tertinggi dalam model. Sebaliknya, kelarutan SEN 023 dan SEN 066 lebih rendah daripada SEN 089 dalam formulasi, dengan konstanta laju disolusinya lebih rendah dalam model. Next. Lalu, kelarutan yang rendah dan disolusi yang lambat ini akan menyebabkan paparan obat total maksimum di paru-paru seperti yang ditunjukkan oleh AUC lokal dan persen target yang lebih besar dari targetnya. Namun, kelarutan yang tinggi diperlukan untuk paparan obat tersebut terlarut maksimum di paru-paru untuk aktivitas. Sebaliknya, untuk penghantaran obat sistemiknya, larutan yang rendah dengan resolusi cepat diharapkan dapat menyebabkan paparan obat maksimal setelah 24 jam, seperti yang ditunjukkan oleh AUC plasma. Kemudian, AUC total obat di paru-paru meningkat dengan menurunnya fraksi awal yang terlarut karena obat yang tidak larut tinggal di paru lebih lama daripada obat larut. Lalu jika senyawa dimasukkan untuk kondisi lokal di paru-paru, seperti dalam kasus infeksi paru-paru kronis, formulasi lepas lambat dan kelarutan tinggi dan disolusi lambat lebih disukai. Sebaliknya, untuk pengobatan sistemik, formulasi dengan kelarutannya yang rendah dan pembubaran cepat akan bermanfaat. Karena senyawa yang larut itu cenderung memiliki tingkat disolusi yang cepat. Oleh karena itu, formulasi pelepasan berkelanjutan dengan desain diperlukan untuk menerapkan strategi penghantaran obat tersebut. Lalu AUC pada 24 jam itu hanya sedikit dipengaruhi oleh sifat formulasinya karena perbedaan maksimal 1,4 kali lipat di seluruh ruang desain formulasi dalam penelitian. Sebaliknya, AUC konsentrasi obat total di paru-paru jauh lebih rentan terhadap perubahan sifat formulasi, berbeda 39 hingga 57 kali lipat untuk skenario yang dievaluasi. Konsentrasi puncak itu di paru-paru dan plasma dipengaruhi secara berbeda oleh sifat formulasinya. Cmax dalam plasma itu akan berbeda sekitar 7 kali lipat untuk semua senyawa di seluruh ruang desain penelitian. Cmax konsentrasi obat total di paru-paru ini tidak bergantung pada sifat formulasi dan hanya ditentukan oleh dosis. Next. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Dengan mempertimbangkan sifat formulasi suspensi dan memungkinkan prediksi paparan obat yang terlarut di paru-paru sebagai fungsi dari sifat formulasi, bergantung pada lokasi target aksi obat serta pendorong farmakokinetik untuk sebuah efek terapeutik.
dengan QSI atau suatu molekul kecil yang bersifat mudah berdifusi dirancang untuk pengiriman paru-paru dan idealnya diberikan dalam formulasi pelepasan berkelanjutan dengan kelarutan tinggi dan disolusi lambat untuk waktu tinggal dan paparan lokal yang lambat untuk waktu tinggal serta paparan lokal dan pembersihan cepat setelah penyerapan ke sirkulasi sistemik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.